transformasinya tuh dari aktivis jadi jadi bankir ya. Ya nggak ujuk-ujuk gitu ya, muncul nggak serta-merta. Saya bilang saya sampai ke sini nggak cuma keringatan, berdarah-darah kalau kelihatan darah. Kemudian juga saya selalu bilang secara digital sebenarnya Bank Syariah Indonesia ini kalau teman-teman cek ya di aplikasinya, itu saya dalam tulisan saya tulis, bahkan berani tulis bahwa kita ini udah masuk ke era perbankan baru, Bank 5.0. Pada saat yang sama Brad King itu masih nulis tentang Bank 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Master Channel dalam acara ngobrol olah pikir. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Arief Rosyid Hasan dari Komisaris Bank Syariah Indonesia, jadi bank baru yang dari merger beberapa bank syariah nasional. Mas Arief, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Farid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Terima kasih banyak nih udah diundang ke nih MC Channel 19 ya, Master Channel. Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, karena jarak kita cukup jauh dan sudah ada pemeriksaan tadi, mungkin kita bisa lepas ya masker aja biar lebih nyaman ini ngobrolnya. Kalau kita kebetulan udah vaksin ya. Udah vaksin. Oh iya, masuk prioritas pertama kemarin ya untuk BUMN. Baik, Mas Arief, karena temanya memang ngopi, kita ngobrol olah pikir, kita ngobrol santai saja seputar keseharian yang selama ini digeluti oleh Mas Arief. Saya baca kurikulumnya lumayan panjang ini, Mas Arief Rosyid ini. Jadi sebelum di Komisaris BSI pernah jadi mantan ketua umum HMI ya, betul, dan Mahasiswa Islam, kemudian saat ini menjadi ketua pemuda Dewan Masjid Indonesia ya, dan juga Wasekjen HIPMI. Betul. Nanti bisa dieksplor sedikit lah. Siap. Nah, yang menarik menurut saya, Mas Arief ini adalah salah satu dari komisaris milenial kalau bahasa sekarang. Jadi Pak Jokowi itu kan punya staf sus milenial, ya. Kemudian beliau juga mengangkat beberapa komisaris di Badan Usaha Milik Negara yang milenial, yang masih muda. Nah, salah satunya Mas Arief. Jadi karena mungkin latar belakang aktivis tadi, kemudian pada saat kampanye kemarin juga terlibat dalam relawan di pendukung 01 ya. Ini mungkin bisa diceritakan oleh Mas Arief. Memang aktivis itu kan biasanya kalau tidak diterjun dunia politik, kemudian menjadi beberapa komisaris di BUMN ini. Apakah itu sesuatu yang memang biasanya begitu ya, atau memang ini diperlukan dalam rangka untuk bagaimana BUMN ini bisa ikut juga dikontrol oleh pemerintahan dalam melibatkan beberapa hal? Mungkin bisa dieksplor hal itu, mungkin Mas Arief, silakan. Ya, jadi makasih Mas Farid ya udah sekali lagi udah diundang dan teman-teman sekalian. Jadi kalau pertanyaannya mungkin kurang lebih sampai komisaris ini seperti apa sih ya jalannya gitu kan. Nah sebenarnya kalau komisaris sendiri saya sejak sekarang saya usia saya 34 ya, waktu penunjukan jadi komisaris itu 33 gitu. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu waktu saya 25-26 tahun gitu ya, Pak Dahlan itu udah ngajak saya untuk bantu di salah satu jalan saat Menteri BUMN periode kedua Pak SBY gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana sebagai komisaris ya sebenarnya pernah saya ditawarin gitu, tapi alhamdulillah waktu itu karena masih jadi ketua HMI ya, sederhana waktu itu pikiran Pak Dahlan bagaimana agar anak-anak muda itu bisa berpartisipasi lah atau bisa belajar gitu langsung terhadap iklim korporat lah gitu. Apalagi teman-teman aktivis kan yang ya dunianya cenderung agak beda gitu ya, tapi semangatnya itu waktu itu Pak Dahlan. Tapi karena saya masih jadi ketua HMI, saya masih ketua umum saat itu. Masih ketua umum. Saya sampaikan Pak izin saya
diamanahi sama teman-teman ini sesuatu yang lebih besar lah gitu ya. Tentu saya butuh belajar, tapi mungkin belum waktunya saat itu. Jadi waktu itu alhamdulillah Pak Dahlan juga dengan sangat bijak, dia nggak marah juga kan. Pak tahu sendiri Pak Dahlan ini ya, ditawar sesuatu yang menarik kok. Iya, saya nggak apa-apa dia bilang kalau memang mau urus itu. Nah kemudian kesempatan itu kan datang lagi pada saat karena kalau jadi komisaris ya waktu setelah itu kan saya buat perusahaan beberapa juga Mas gitu. Jadi dan kan profesi jadi dokter terus S2 S3 juga sekarang alhamdulillah di UI ya saya kira udah cukup menyita waktu juga kan. Tapi karena belakangan mungkin karena sejak 2017 akhir gitu ya, bahkan jauh sebelum tadi konteksnya Pilpres ya 2017 akhir gitu kita udah gerakin banyak aktivitas ekonomi di masjid gitu. Jadi sejak saat itu kita banyak dorong gerakan-gerakan pemberdayaan ekonomi umat gitu ya, khususnya di masjid karena di Dewan Masjid sama Kiai Bagja, Ahmad Bagja sama Pak JK dan lain-lain ya almarhum Kiai Ahmad Bagja kan kebetulan ketua saya dulu gitu di Dewan Masjid. Nah setelah itu akhirnya ya ditawarin gimana kalau dikasih tugas gitu ya. Saya bilang ya tentu di saat yang seperti ini pada saat alhamdulillah juga aktivitas yang lain sudah mulai agak senggang gitu ya. Ya tentu dengan senang hati kita bisa bantu, apalagi masih sangat relevan dengan apa yang kita dorong kan. Jadi waktu saya ditunjuk itu dalam sekitar bulan 4 ya di BRI Syariah saat itu. Mandiri Syariah. Waktu itu belum ada juga informasi-informasi bakalan merger seperti sekarang gitu ya Bank Syariah Indonesia. Jadi waktu itu ya siap Pak, dan ya namanya komisaris kan tugas kita itu ya mengawasi, menasehati aja. Kadang-kadang pergolakan aktivismenya ini kan muncul juga gitu ya. Tapi ya karena konteksnya belajar dan mungkin perbankan itu Mas agak beda gitu ya dengan komisaris di mungkin di BUMN yang lain gitu. Karena kalau kita itu ya mesti lulus ikut tes berkali-kali, mungkin sekitar 4 kali saya tes itu. Tes perbankan syariah dulu, terus tes manajemen risiko level 1 dan 2 komisaris, itu seperti 4 dan 5 lah kalau di manajemen gitu ya. Itu sebelum atau setelah jadi komisaris? Setelah jadi komisaris, tapi kan belum resmi. Ya. Karena resminya kita jadi komisaris bank itu persetujuan OJK. Terakhir fit and proper OJK. Gitu. Jadi saya yang latar belakang tadi pendidikannya beda gitu ya, masuk ke dunia yang juga beda, tapi karena gerakannya selama ini dorong ekonomi itu, sehingga ya mau nggak mau saya harus memahami nih sektor ekonomi dan keuangan syariah lah gitu ya. Nah perbankan sendiri kan ya sekitar 70% kali kontribusinya terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Nah mungkin dalam konteks itu alhamdulillah tuh saya bisa cepat belajar ya, kurang lebih 6-7 bulan alhamdulillah sudah mengikuti semua tes itu, dan alhamdulillah juga dinyatakan lulus gitu ya. Jadi gitu Mas. Jadi saya ya nggak ujuk-ujuk gitu ya muncul nggak serta-merta. Saya bilang saya sampai ke sini nggak cuma keringatan, berdarah-darah kalau kelihatan darah. Karena begadang lah kita belajar segala macam. Jadi tahu publik kan otomatis karena sudah ditunjuk ya otomatis. Iya, itu menurut saya ya kita kan nggak mungkin juga bisa membatasin persepsi gitu ya dari orang-orang gitu. Tapi ya saya pengen sampaikan seperti itu Mas, bahwa proses kita juga cukup panjang gitu ya, dan kalau saya nggak lulus fit and proper ya pasti balik lagi saya buka nggak akan seperti sekarang gitu ya. Jadi seperti itu, dan saya selalu bersyukur karena teman-teman di Bank Syariah Mandiri, di Bank Syariah Indonesia itu sangat terbuka gitu ya buat kami yang khususnya anak muda gitu. Jadi senior di sana sangat membimbing kita semua lah yang muda-muda untuk bisa maju gitu. Jadi gitu Mas, transformasinya tuh dari aktivis jadi jadi bankir ya.
Iya, masih ada kaitannya dengan tadi. Komisaris kan tugasnya mengawasi, kemudian mengarahkan direksi. Ya. Nah, Mengawasi dan menasehati. Ya, kalau mengarahkan bahaya itu. Ya, kaitannya dengan itu kan direksi, apalagi Bank Nasional ya, Bank Syariah Indonesia, dulunya di Mandiri Syariah, itu kan orang-orang yang sudah pengalaman, secara usia juga mungkin sudah berumur. Apa tidak ada rasa sungkan atau gimana gitu ketika kemudian harus menasihati mereka yang secara konteks pengalaman, kemudian juga secara umur mungkin di atasnya Mas Arif, gimana Mas? Jadi aku itu sejak awal karena banyak terlibat dalam menggerakkan lah ekonomi umat ya di masjid oleh anak-anak muda gitu ya. Jadi pengalaman, dan sejak 2004 gitu ya saya di HMI ya, masuk HMI jadi ketum HMI 2013-2015. Bahkan sebelum saya hijrah ke Jakarta juga di masjid kita udah jadi remaja masjid dulu kan. Jadi aku sih lebih masuk ke bagaimana bank syariah ini harus punya banyak kemaslahatan untuk umat dan bangsa gitu. Jadi dan terakhir kesini pada saat Pak Jokowi menyebutkan ada 4 hal ya yang harus dilakukan Bank Syariah Indonesia. Pertama, misalnya beliau menyampaikan harus inklusif gitu ya. Jadi harus mudah diterima ya. Harus mudah diterima. Jadi aku sejak masuk ke Bank Syariah Mandiri waktu itu, alhamdulillah teman-teman saya yang berbagai agama itu masuk semua jadi nasabah kita gitu. Kemudian yang kedua, harapan beliau, bukan hanya nasabahnya dari kalangan bukan, Islam. Iya. Jadi dan yang kedua digital. Nah, dan ketiga milenial dan digital ini kan sangat dekat kan. Jadi aku juga masuk ke situ, dan terakhir beliau minta UMKM gitu ya, atau bagaimana agar pengusaha kita bisa naik kelas gitu. Jadi dan itu saya banyak perjuangkan juga waktu di HIPMI sama Bang Bahlil yang sekarang jadi kepala BKPM. Itu kita pernah satu waktu aku ketua Pokja dalam menyusun RUU kewirausahaan gitu. Jadi kita tahu betul lah gimana perjuangan teman-teman di bawah itu, dan itulah yang akhirnya saya bawa gitu dalam setiap rapat-rapat gitu ya, bahwa tadi ya ini kan tergantung bagaimana kita mengkomunikasikannya, bagaimana kita memperjuangkan nilai ini ya. Dan tadi di awal kan saya sebut bahwa saya bersyukur karena di lingkungan di BSM maupun di BSI ini mereka sangat akomodatif gitu terhadap anak-anak muda yang pengen belajar, yang pengen maju gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah walaupun kami membawa aspirasi itu ya, walaupun usianya terlampau jauh gitu ya, mereka juga merasa mereka merasa bahwa apa yang kami sampaikan itu benar, dan teman-teman alhamdulillah belakangan terus mulai memperbaiki gitu ya, atau mulai membuat bank syariah ini punya kemaslahatan lah gitu terhadap umat dan bangsa kita. Iya, masih kaitannya dengan keuangan syariah ini, Mas Arif. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu ya, itu kan identik tadi bank syariah atau ruang syariah itu identik dengan kaum tua yang pertama, yang kedua segmennya tertentu, tidak seperti kemudian bank konvensional ya. Selama Mas Arif ketahui perkembangannya untuk nyasar milenial dan pangsa pasar itu seperti apa saat ini? Market share kita kan memang masih di 6-7% lah kalau nggak salah ya gitu ya. Kemudian inklusi dan literasi keuangan syariah kita di bawah 10% gitu. Jadi memang ya meskipun kita selalu bilang juga bahwa ya kemarin Bank Syariah Mandiri kan punya aset cuma 100 triliun gitu ya. Begitu bergabung BSI sekitar 230-240 triliun lah. Yang terbesar dari BSM berarti ya? Betul, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan bank konvensional itu kan jauh kan. BRI 1.200-1.300 triliun kali gitu. Begitupun Mandiri dan lain-lain. Tapi itu menurut kami sih jadi tantangan gitu ya, bahwa
dan setelah saya punya pengalaman panjang dengan teman-teman itu ya, masuk juga ke interaksi dengan mereka, saya sejak awal juga belajar sama teman-teman di MES, di FOSE dan lain-lain. Akhirnya ya dari situ kami belajar agar tadi bagaimana orang market share kita itu nambah, ya harus literasi orang terhadap keuangan ekonomi dan keuangan syariah ini harus nambah juga dulu gitu. Nah, sehingga yang kita lakukan sekarang ini bagaimana membangun kesadaran itu dulu gitu, bagaimana memberi pemahaman gitu ya, bahwa perbankan syariah alhamdulillah di saat COVID ini ya kita bisa survive, bahkan bisa untung kan dibanding kan kalau kita dengar Pak Wimbo di OJK, kemudian Menteri Keuangan Pak Erik itu selalu bilang bahwa pertumbuhan bank syariah itu alhamdulillah sekarang bisa jauh lebih baik dibanding bank konvensional, dan begitu pun kalau kita potret 98 2008 sama gitu. Jadi terhadap krisis ini kita lebih tahan gitu ya. Jadi perbankan syariah itu. Jadi dan tadi orang nggak sekedar nabung kita memperankan itu Bank Syariah Mandiri dulu dan sekarang Bank Syariah Indonesia tidak hanya sebagai sahabat finansial, tapi dia juga sebagai sahabat sosial dan sahabat spiritual. Jadi ketika once teman-teman itu once teman-teman itu jadi nasabah di Bank Syariah Indonesia, itu tidak hanya sekedar kita layanin kebutuhan transaksinya, tapi secara sosial dan secara spiritual itu kita juga bakalan masuk gitu. Jadi ya one stop service lah ya gitu. Jadi alhamdulillah Mas, itu jadi tantangan kita juga. Dan kami juga selalu bilang di BSI itu ada 73% ya generasi muda secara internal gitu. Jadi dari kalau 20.000 sekarang pegawainya ada sekitar 15.000 lah gitu ya. Dan saya kira dengan itu jadi digerakkan oleh anak-anak muda ini. Iya dong. Jadi itu kita kasih kesempatan tuh teman-teman buat berkarya ya. Kita insya Allah bakalan punya banyak teman-teman itu udah rumusin lah banyak program-program gitu ya. Kemudian juga saya selalu bilang secara digital sebenarnya Bank Syariah Indonesia ini kalau teman-teman cek ya di aplikasinya, itu saya dalam tulisan saya tulis, bahkan berani tulis bahwa kita ini udah masuk ke era perbankan baru, Bank 5.0. Pada saat yang sama Brad King itu masih nulis tentang Bank 4.0. Jadi Bank 5.0 itu kan Society 5.0 itu ketika Shinzo Abe bilang di Jepang, ketika teknologi itu punya nilai kebermanfaatan gitu buat orang lain gitu ya, buat sekitar, punya nilai tambah. Tidak hanya manusia itu sebagai objek dari teknologi, tapi dia juga sekaligus jadi subjek gitu. Nah, alhamdulillah Bank Syariah Indonesia meladenin gitu. Jadi kita bisa zakat, infak, wakaf dalam satu aplikasi kita. Kita juga bisa misalnya teman-teman yang muslim pengen cari waktu sholat, jadi tadi kita memperankan diri kita sebagai tidak hanya sebagai sahabat finansial, tapi juga sebagai sahabat sosial dan spiritual. Nah itulah yang saya menyebutnya itu sebagai Bank 5.0 gitu. Jadi kalau teman-teman semua pengen rasain sensasi menjadi nasabah Bank 5.0 ya bisa dicobain itu Bank Syariah Indonesia gitu ya. Promosi Bank Syariah. Itu Mas Farid. Kemudian kalau bicara tantangannya ini apa? Tantangan yang paling besar lah untuk kemudian tadi mensosialisasikan, melakukan edukasi untuk keuangan syariah atau Bank Syariah ini apa? Kalau tantangan sih tadi itu ya, karena indeks literasi dan inklusi keuangan syariah kita masih sangat rendah gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi pekerjaan rumah kita sekarang gitu ya. Karena kalau kita pengen adu gitu ya dengan produk digital dan lain-lain dari perbankan yang lain gitu, itu kita optimis bisa bersaing gitu. Tapi kan nggak kalah. Tapi kan orang mungkin masih menganggap bahwa Bank Syariah ini dulu segmented, segmented tadi kan masih sangat eksklusif gitu ya. Kemudian produknya juga terbatas, ATM-nya susah dan lain-lain gitu ya. Layanannya ya itu dulu 9899 pada saat awal Bank Syariah dibentuk. Tapi kalau sekarang
kita udah punya 1.200 cabang, kita punya 20 ribuan pegawai lebih gitu ya, dan fasilitas digital kita sudah oke gitu. Jadi memang ini yang saya kira kalau ditanya tantangan, ini yang masih menjadi concern teman-teman, bagaimana membangun literasi tadi ya, agar orang menggunakan itu, dan juga karena kan kita di challenge kan sama Pak Jokowi dan lain-lain, gimana agar Bank Syariah Indonesia ini tembus ke 10 besar dunia gitu. Jadi alhamdulillah di Indonesia kita udah nomor 7 sekarang. Saat ini nomor 7. Berarti sudah tembus ya, dikit-dikit lagi nyodok ke nomor 6 lah. Dan insya Allah kalau nomor satunya mana sekarang? Gimana di nomor satunya di dunia? Di dunia itu Saudi atau masih Timur Tengah. Karena kita lihat Indonesia ini mayoritas Islam, 80%, terbesar. Kemudian keberpihakan Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf gitu ya. Itu sejak awal tuh Pak Jokowi concern terhadap isu keuangan ekonomi dan keuangan syariah. KS ya. Pak Kiai Ma'ruf digelari Bapak Ekonomi dan Keuangan Syariah. Datang Pak Erik lagi yang punya komitmen terhadap keumatan dan kebangsaan. Jadi sebenarnya pemerintah ini udah tidak kurang satupun gitu. Dia udah memberi yang terbaik buat ekonomi dan keuangan syariah. Tinggal bagaimana kesadaran kita, keberpihakan dari kita sendiri gitu ya, untuk mendorong ya pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ya kita berharap ini semua pihak gitu ya datang gitu, membantu gitu ya. Saya selalu bilang ke teman-teman, pada saat dia banyak tuntutannya gitu terhadap bank syariah, saya bilang ini mirip-mirip orasinya Soekarno atau Roosevelt di Amerika gitu. Jangan tanyakan apa yang bank syariah kasih buat kalian, tanya apa yang kalian kasih buat bank syariah. Itulah saya kira komitmen kita sebagai umat dan bangsa gitu. Itu Mas Farid. Oke, ini mungkin yang terakhir karena tadi mungkin bisa disambung lain kali. Bicara literasi, bicara edukasi, ini yang mungkin saya rasakan ya. Memang di pendidikan kita, jangankan di pendidikan yang sifatnya umum, di pendidikan dalam tanda petik agama pun memang tidak banyak yang kemudian ada isinya terkait dengan keuangan syariah. Ya, mungkin itu menjadi salah satu strategi ke depan bagaimana kemudian edukasi ini di bank syariah bisa mulai dari level pendidikan bawah. Barangkali anak-anak SD, SMP itu sudah mulai ada informasi lah. Betul. Itu mungkin seperti apa gambarannya? Kita itu sudah punya 200 sekian ya kampus, fakultas, jurusan dan fakultas dan jurusan ya di perguruan tinggi ya? Prodi di perguruan tinggi gitu. Jadi kalau dulu kan memang masih sangat terbatas itu. Makanya kalau kita di UIN, IAIN kalau dulu. Iya, kalau sekarang di beberapa kampus-kampus termasuk UI juga udah punya kan S2 segala macam gitu. Jadi memang tadi ya, karena memang kita belakangan ini masuknya ya sekitar 97-98. Jadi kalau pengen dibandingin sama literasi dan inklusi keuangan gitu secara general memang kita ketinggalan. Tapi menurut saya potensinya tadi masih sangat besar gitu ya kita garap gitu. Termasuk yang Mas Farid tadi sampaikan itu, bahwa di level pendidikan kita kan dulu kepikiran itu waktu zaman SD itu udah diajarin menabung, kemudian langsung satu bank gitu kan, kita direferensi gitu sama guru kita. Nah ke depan mungkin kita mesti juga punya strategi-strategi seperti itu. Tapi bahwa hari ini kita sudah punya sumber daya manusia yang luar biasa banyak, kita udah miliki itu sebenarnya. Jadi potensinya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana mengkanalisasi gitu ya, bagaimana mengorkestrasi. Sebenarnya kan di situ saja nih tugasnya kita ini. Makanya aku walaupun sebagai komisaris independen di Bank Syariah Indonesia, aku juga ya bantuin tuh di Dewan Masjid, aku juga diajak terakhir di MUI gitu ya. Kemudian buat ya macam-macam lah inisiatif dan sebarang teman-teman. Jadi karena kalau komisaris ini mengawasi menasihati aja, kita kalau urusin yang macam-macam bisa kena semprit kita kan. Jadi kita yang lain kita gerakin di luar gitu buat support ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini gitu. Jadi itu sih Mas Farid ya. Iya, menarik sekali nih. Jadi bagaimana kemudian mengoptimalkan potensi yang sudah ada ya untuk menggerakkan bukan hanya di dalam internal Bank Syariah, betul, bagian ekosistem yang lain.
Terakhir yang bisa disampaikan kepada pemirsa Master Channel, Sarif, terkait dengan ini nggak apa-apa jualan gitu ya. pasti Enggak lah, tapi tadi saya udah berkali-kali sebut ya bahwa ekonomi dan keuangan syariah kita ini akan jadi sebuah masa depan lah gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem ekonomi dan keuangan, maka sistem ekonomi dan keuangan syariah itu ada di masa depan gitu. Jadi ketika teman-teman kita semua ini ya, anak-anak muda gitu ya, pengen investasi, pengen pembiayaan dan lain-lain gitu ya, dan berpikir tahan terhadap segala krisis ini kan, COVID ini kita baru rasain nih kan, sebuah situasi yang mengguncang dunia yang semua orang nggak tahu kapan berakhir dan lain-lain, dan tantangan ini kan akan terus ada mungkin ke depan ya, nauzubillah min dzalik. Tapi bahwa Bank Syariah Indonesia yang sudah berhasil ya, Bank Syariah pada umumnya itu sudah berhasil keluar ya dari segala macam krisis itu saya kira yang membuat BSI atau Bank Syariah pada umumnya ini adalah magnet gitu ya, atau saya sebut tadi ya masa depan gitu. Jadi kalau kita bicara masa depan ekonomi dan keuangan, maka saya kira ekonomi dan keuangan syariah. Kalau kita bicara perbankan masa depan ya Bank Syariah Indonesia gitu, Mas. Luar biasa ya. Ya, Mas Arif, jadi menarik sekali ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya, nanti akan bisa kita sambung dan eksplor lebih dalam di kesempatan mendatang. Terima kasih atas kehadirannya di Master Channel, Master C19 di acara Ngobrol Pola Pikir yang kita singkat dengan Ngopi. Ya, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih. Saya akhiri pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.